Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Oke, Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Baik? Alhamdulillah baik. baik. Alhamdulillah. Mengawali pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Bapak ingatkan selalu bahwa selama pandemi COVID-19 ini, anak-anak selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, olahraga yang cukup, dan selalu menjaga jarak. Jika mengharuskan harus keluar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Oh iya anak-anak, sebelumnya Bapak sudah sampaikan materi melalui Google Classroom, termasuk juga LKPD dan juga link untuk absen online melalui Google Form. Bagi siswa yang belum melaksanakan absen online, silakan absen terlebih dahulu. Anak-anak, apakah masih ada yang ingat dengan materi pelajaran minggu yang sebelumnya? Materinya adalah transformasi data dan generalisasi data dalam jumlah besar. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang visualisasi data. Sebelum Bapak menjelaskan materinya, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu ya untuk kompetensi dasarnya. Tapi sebelumnya akan Bapak tayangkan presentasi PowerPoint terlebih dahulu. Ya, sudah terlihat ya anak-anak ya? Sudah terlihat anak-anak? Sudah. Ya, baik. Terlebih dulu akan Bapak sampaikan untuk kompetensi dasar dan IPK-nya ya. Untuk kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah mengenal berbagai cara visualisasi data. Kemudian yang kedua adalah memvisualisasikan data dalam jumlah besar, serta memberikan interpretasi data yang berdasarkan penalaran dan prediksi data, memanfaatkan fitur visualisasi dari pengolah angka. Kemudian untuk indikator pencapaian, yang pertama di sini adalah menerapkan berbagai cara visualisasi data. Dan yang kedua adalah menganalisis data dengan shot, filter, pivot table, dan data validation. Ini adalah kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah selesai pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menerapkan berbagai cara visualisasi data dengan benar. Yang kedua adalah menganalisis data dengan shot, filter, pivot table, dan data validation dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Kemudian kita akan masuk ke materi tentang visualisasi data. Ya, visualisasi data di sini adalah merupakan penyajian data yang digambarkan dalam bentuk grafik atau diagram. Visualisasi data dapat dilakukan untuk mempermudah dalam membaca data. Data lebih mudah dibaca dalam bentuk yang lebih representatif seperti halnya grafik daripada data dalam bentuk tabel. Inilah pentingnya dari visualisasi data. Kemudian dari tipe visualisasi data itu ada 5 ya. Yang pertama di sini adalah tipe temporal. Tipe temporal di sini adalah merupakan tipe visualisasi data yang biasanya cocok digunakan untuk menunjukkan hasil dari rangkaian data yang berbentuk linear atau satu dimensi saja. Nah, ini adalah merupakan gambaran dari tipe visualisasi data tipe temporal ya, seperti halnya pada gambar tersebut. Kemudian untuk tipe yang kedua adalah tipe hierarki. Tipe hierarki di sini adalah merupakan tipe visualisasi data yang secara umum digunakan untuk menunjukkan hubungan
antara satu kelompok terhadap kelompok lain yang lebih besar. Nah, gambar yang ada di bawah ini adalah merupakan tipe hierarki. Kemudian yang ketiga, di sini adalah merupakan tipe network. Nah, tipe network ini adalah merupakan tipe visualisasi data yang digunakan untuk mempermudah hubungan antar dataset. Karena pada dasarnya sekumpulan data tersebut adalah bisa saling berpengaruh antara satu dengan yang lain. Baik, materi sudah Bapak sampaikan. Selanjutnya Bapak sudah membentuk untuk 3 kelompok ya. Jadi nanti kita bisa berdiskusi sudah kelompok masing-masing. Untuk kelompok yang pertama di sini adalah mulai dari absen 1 sampai dengan 12. Kemudian kelompok kedua adalah mulai dari absen 13 sampai dengan 23. Dan kelompok yang ketiga adalah absen 24 sampai dengan absen 35. Nah, selanjutnya nanti kalian presentasi sesuai dengan kelompok masing-masing dan juga menjawab tentang visualisasi data ya untuk kelompok yang pertama. Kemudian untuk yang kelompok yang kedua adalah hubungannya dengan tipe visualisasi data. Kemudian kelompok yang ketiga adalah yang berhubungan dengan sort data, filter data, dan juga pivot table. Baik, Bapak berikan waktu untuk berdiskusi dan menyiapkan presentasinya. Silakan. Ya baik, waktunya sudah cukup. Silakan yang mau menyampaikan presentasinya untuk kelompok yang pertama. Sementara ini Bapak tutup dulu untuk tayangan PowerPoint-nya. Ya, silakan. Sudah siap kelompok 1 untuk menyampaikan presentasinya? Siap. Ya, oke, silakan. Kelompok 1 yang berkaitan dengan visualisasi data. Silakan. Yang mau menyampaikan presentasinya siapa? Khofifah? Visualisasi data merupakan penyajian data yang digambarkan dalam bentuk grafik atau diagram. Visualisasi data dilakukan untuk mempermudah dalam membaca data. Data lebih mudah dibaca dalam bentuk yang lebih representatif seperti grafik daripada data yang bentuk tabel. Ya, baik, pertanyaannya sudah dijawab dan baik, presentasinya juga sudah disampaikan dengan bagus ya. Terima kasih. Kemudian kelompok berikutnya yaitu kelompok 2. Sebutkan 5 tipe visualisasi data yang Anda ketahui. 1. Temporal. 2. Hierarki. 3. Network. 4. Multidimensi. Dan 5. Geospasial. Ya, jawabannya dan presentasinya bagus sekali. Nomor 2 dan juga kelompok 2 sudah menjawabnya dengan baik ya. Kemudian kelompok yang ketiga untuk menyampaikan presentasinya. Nah, di sana ada 3 ya yang disampaikan, dipresentasikan. Silakan bergantian untuk kelompok tersebut. Untuk 3A, siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan Salwa. Sort data. Pengurutan data atau sorting data adalah proses menyusun kembali data yang sebelumnya telah disusun dengan suatu pola tertentu, sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Pengurutan data dalam struktur data sangat penting untuk data yang bertipe data numerik atau karakter sehingga digunakan secara luas dalam aplikasi. Pengurutan data dilakukan secara ascending atau urut naik dan descending atau urut turun. Ya, itu adalah jawaban dari kelompok 3 untuk yang A ya. Jawabannya sudah bagus sekali. Kemudian kelompok 3 untuk yang B, silakan. Filter data. Filter adalah sebuah menu di Excel yang berfungsi untuk menyaring data atau menampilkan data yang kita inginkan berdasarkan kriteria tertentu.
Filter data di Excel sangat bermanfaat jika kita bekerja dengan data yang besar. Dari data yang besar tersebut dapat dengan mudah dianalisa dan ditampilkan sesuai dengan kebutuhan. Menu filter ini juga dapat digunakan sebagai media reporting yang sederhana untuk menampilkan data dengan filteran suatu variabel atau multivariabel. Ya, bagus sekali jawabannya untuk kelompok 3 untuk pertanyaan nomor B ya untuk presentasinya. Ya, baiklah anak-anak, semua kelompok sudah menyampaikan presentasinya dan baik dan presentasinya bagus-bagus semuanya ya. Selanjutnya akan kita simpulkan untuk pembelajaran kali ini. Silakan anak-anak, ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran kita kali ini? Kesimpulan. Visualisasi data adalah teknik menyajikan data secara visual melalui grafik, peta, agar tempat terlihat menarik dan informatif. Visualisasi data bertujuan untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna melalui grafik dan tabel. Ya, kesimpulan yang pertama ya, bagus sekali tadi udah disampaikan oleh Oksi Bella. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, silakan. Devita, Pak. Oh, Devita, ya Devita silakan. Kesimpulan 2, fasilitas yang ada pada Microsoft Excel yang digunakan untuk mempermudah visualisasi data meliputi sort data, filter data, pivot table, dan data validation. Ya. Baik, kesimpulannya sudah disampaikan dan bagus sekali ya. Ada 2 kesimpulan di sana. Kemudian jangan lupa ya untuk anak-anak untuk mengedan soal evaluasi yang sudah Bapak upload ke dalam Google Classroom. Di sini adalah untuk mengetahui seberapa daya serap anak-anak semua dan juga LKPD untuk mengetahui keterampilan dari anak-anak semuanya. Baiklah anak-anak, mengingat waktu, maka pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Dan untuk materi berikutnya Bapak sudah posting di Google Classroom, yaitu tentang dampak sosial informatika. Untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Doa mulai. Selesai, Bapak tutup pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.